Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai social informatics. Nah, ada apa aja sih di social informatics itu? Yuk kita lihat. Sosial informatik. Nah, definisi dari sosial informatik sendiri ini yaitu studi yang mengacu pada aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peran teknologi informasi di dalam perubahan sosial maupun organisasi. Nah, hal ini juga mencakup tentang penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial dan juga bagaimana teknologi informasi dalam sebuah perusahaan ini akan dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Pada tahun 1996 ini diciptakan istilah sosial informatik sebagai respon terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Nah, Profesor Rob Kling ini merupakan kekuatan pendorong di bidang sosial informatik ini. Beliau memiliki fokus penelitian pada hubungan antara organisasi dengan teknologi serta bagaimana individu bisa terlibat dalam proses teknologi yang baru. Meskipun awalnya terfokus pada topik tersebut, ruang lingkup penelitian sosial informatika ini telah berkembang pesat dan sekarang sudah meliputi banyak aspek interaksi teknologi sosial. Kemudian evolusi dari sosial informatik sendiri ini bisa dilihat dari grafik mulai dari Januari 2012 sampai Januari 2022 ini terus meningkat ya angka pengguna sosial media ini. Nah, karena pengaruhnya yang sangat besar pada masyarakat, salah satu sosial media yaitu Facebook telah menjadi pilihan utama bagi pemasar business to consumer atau B2C dengan persentase 94% dan juga pemasaran B2B business to business dengan persentase 82% untuk mendapatkan pelanggan. Namun Facebook bukanlah satu-satunya platform media sosial yang dominan karena ada beberapa platform lain yang mendapatkan banyak pengguna juga. Sebagai contohnya yaitu Twitter yang terkenal dengan batasan 140 karakternya telah berhasil menarik hampir 1 miliar pengguna terdaftar dan 316 juta pengguna aktif per bulan. Ada juga platform lain seperti WhatsApp, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Vine, Tumblr, dan masih banyak lagi. Kemudian informatika sosial sebagai gerakan ilmiah dan intelektual. Mempelajari dan meneliti informatika sosial bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan TIK, teknologi informasi dan komputerisasi, dan membantu peneliti di masa depan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansial dan memberikan wawasan yang lebih bermanfaat. Hal ini karena peneliti yang mengabaikan keterkaitan antara aspek sosial dan teknis di dalam komputerisasi bisa kehilangan wawasan yang penting-penting, poin pentingnya bisa hilang. Nah, para penulis juga mencatat bahwa berpikir kritis berarti mengembangkan keterampilan refleksi pada bidang-bidang yang meliputi biaya kegagalan, risiko, pendekatan terpusat masalah dengan debat publik tentang teknologi informasi, dan juga pengalaman langsung dalam merancang sistem untuk dunia nyata. Kemudian poin yang penting terakhir yaitu informatika sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga desain ICT. Peneliti informatika sosial bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang menggunakan teknologi informasi dalam konteks sosial, tidak hanya di dalam organisasi. Nah, peneliti informatika sosial melakukan penelitian empiris secara sistematis untuk memberikan wawasan kepada kebijakan publik dan praktik yang profesional. Konsep dan analisis yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang desain, penggunaan, konfigurasi, dan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informatika sosial bisa digunakan atau diimplementasikan secara efektif di dalam masyarakat luas dan dapat memenuhi tujuan yang dimaksud. Apa sih digital consumption itu? Kalian pernah dengar nggak apa sih digital consumption itu? Digital consumption adalah merupakan individu yang menggunakan teknologi digital seperti smartphone, laptop, dan tablet untuk mencari, membeli, ataupun mengkonsumsi produk dan layanannya.
Karakteristik yang mencerminkan konsumen digital ialah online shopping, mobile device, sosial media, review penggunaan produk, kepuasan pembelian, keamanan data. Model ini mencoba memetakan perubahan perilaku konsumen di era pandemi, terutama terkait dengan penggunaan, preferensi, dan gaya hidup digital. Kemudian, bagaimana sih impact sosial media terhadap marketing media? Media sosial sekarang bukan lagi sekedar platform untuk berinteraksi sosial, sebaliknya media sosial juga digunakan untuk pemasar, dimanfaatkan menjadi mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan. Kemudian gimana sih menjadikan audiens menjadi pengguna? Audiens di media sosial tidak terbatas pada jumlah pengikut saja. Jika pengikut bisnis banyak, tetapi interaksinya rendah, hal tersebut akan lebih sulit untuk mengubah mereka dari pengikut menjadi pembeli. Kunci untuk membangun audiens di media sosial adalah engagement. Jadi kita harus mengusahakan engagement kita terus menaik dan semakin meningkat agar bisnis kita juga berjalan dengan Selanjutnya ialah planning media sosial marketing strategi. Sosial media marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun merek, meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian audiens, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ada 7 strategi marketing yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai melalui sosial media marketing, seperti meningkatkan penjualan atau mengembangkan pangsa pasar baru. Strategi kedua ialah target audience atau menentukan target audience. Tentukan target pasar yang ingin kita capai melalui sosial media. Kemudian, tentukan karakteristik audiens seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Jangan lupa pahami perilaku mereka dan kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi dengan menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Strategi yang ketiga ialah menentukan platform sosial media. Ada banyaknya platform sosial media, tentu membuat kita harus selektif dalam menggunakannya. Selain itu, penentuan platform dapat disesuaikan dengan target audiens dan tujuan bisnis yang kita miliki. Strategi keempat, membuat konten yang menarik. Konten yang menarik merupakan kunci keberhasilan dari kampanye sosial media marketing. Jangan lupa buat konten yang dapat memikat perhatian target audiens dan mencerminkan merek dengan baik. Selain itu, pertimbangkan menggunakan gambar, video, atau infografis untuk menarik perhatian. Strategi kelima, konsistensi posting. Jadwal posting yang konsisten sangat penting dalam kampanye sosial media untuk membangun kesadaran merek dan keterlibatan audiens. Pertimbangkan juga frekuensi dan waktu posting yang tepat untuk platform yang kita gunakan. Strategi yang keenam, membangun interaksi dengan audiens. Membangun interaksi dapat dilakukan dengan cara membalas komentar, mengajukan pertanyaan, dan meminta umpan balik. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan dengan audiens. Strategi yang terakhir, lakukan analisa dan evaluasi. Analisa hasil kampanye sosial media marketing secara teratur dan evaluasi apakah tujuan bisnis telah tercapai dengan baik atau tidak. Selanjutnya, materi The Online Store. Online merupakan sistem belanja online yang berisi berbagai macam barang baik kualitas tinggi maupun kualitas ringan, dengan mempertimbangkan tingkat orang. Keunggulan dari online yang paling utama adalah tidak ada hambatan waktu, tempat, nasional maupun internasional. Toko online adalah
Toko online Anda sekarang telah diuji dan kesalahan-kesalahan sudah diperbaiki. Sekarang saatnya untuk meluncurkan ke dunia. Bergantung bagaimana situs web Anda disiapkan, Anda mungkin perlu menetapkan halaman yang berbeda sebagai beranda untuk toko online Anda, di mana orang akan pertama kali melihat toko online Anda. Kemudian setelah diakses orang, cara untuk menguji toko online Anda adalah dengan menggunakan metrik. Metrik adalah dasar untuk analisis. Saat informasi mentah dikumpulkan dalam sistem analitik, informasi tersebut bisa diubah menjadi metrik untuk interaksi pengguna menggunakan tampilan dashboard dan pelaporan.